Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, santri-santri yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi walaupun secara daring. Semoga dengan keterbatasan ini tidak mengurangi niat kita untuk terus menuntut ilmu. Baik, pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah materi pola bilangan, subbahasanya adalah barisan aritmatik. Baik, terkait dengan kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis barisan dalam pola bilangan. Namun di pertemuan kali ini ada dua pola bilangan yang akan saya lebih perjelas lagi, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Namun pada pertemuan kali ini yang kita bahas nanti lebih spesifik ke barisan aritmatika dulu. Barisan geometri di video selanjutnya. Baik, bagaimana cara membedakannya? Baik Mbak, seperti ini. Silakan dilihat di video bahwa kalau kita lihat ini ada deret nih, 2, 5, 8, 11, dan 14. Kalau kita cermati lebih detail bahwa perbedaan dari masing-masing deret ini ke sini, ini adalah plus 3, kemudian ini ke sini itu adalah plus 3, kemudian ini ke sini juga plus 3, selanjutnya juga ini plus 3. Baik, kemudian barisan selanjutnya adalah 8, 6, 4, 2. Kemudian kalau kita perjelas lagi, perbedaannya itu adalah 8 ke 6 itu perbedaannya adalah min 2, 6 ke 4 itu min 2, kemudian 4 ke 2 itu juga min 2. Baik, jika mbak-mbak ketemu deret seperti ini, di mana bedanya itu berbentuk nilainya positif atau negatif, maka deret yang seperti ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Jadi yang seperti itu ya. Kalau perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain itu bernilai positif atau negatif, maka deret yang seperti ini kita sebut sebagai barisan aritmatik. Di sisi yang lain ada jenis deret yang lain. Misalkan kalau bisa dilihat sini ada 2, 4, 8, 16, 32. Jadi kalau kita lihat di sini dari 2 ke 4 ini kali 2, 4 ke 8 ini juga kali 2, 8 ke 16 ini juga dikalikan 2, 32 per 16 juga dikalikan 2. Atau dengan kata lain, rasionya itu tetap. Jadi rasio itu adalah suku sesudah dibagi suku sebelum. Jadi 4 per 2, kemudian 8 per 4, 16 per 8 itu sama dengan 2. Baik, jadi yang tetap itu rasionya. Kemudian contoh yang lain misalkan, nah ini ada 54, 18, 6, kemudian 2. Jadi kalau ini ke sini itu adalah 1/3, kemudian ini ke sini itu adalah 1/3, begitu juga ini ke sini adalah 1/3. Ini kalau Bapak lihat sini rasionya juga tetap, jadi 18 per 54, 6 per 18 itu sama dengan 1/3, jadi rasionya tetap 1/3. Nah, bedanya itu beda berbentuk kali atau bagi. Jika seperti ini, Bapak nanti ketemu deret yang seperti ini, bilangan seperti ini, maka kita sebut sebagai barisan geometri. Tapi pada pertemuan kali ini yang kita bahas nanti spesifik pada barisan aritmatika saja. Baik, berkaitan dengan barisan aritmatika ada beberapa istilah yang digunakan dan ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama itu ada atau nilai awal sama dengan A. Kemudian beda itu adalah perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain, itu kita notasikan dengan B, simbolnya B. Kemudian suku ke N
atau nilai barisan pada urutan atau periode ke n ini sama dengan UN. Nah, contohnya misalkan barisannya adalah 3, 5, 7, 9, 11. Maka kalau kita lihat di sini, ini plus 2, ini plus 2, kemudian ini plus 2, dan di sini juga plus 2. Maka bisa kita diketahui A-nya sama dengan 3, B-nya sama atau beda sama dengan suku pertamanya sama dengan 3, bedanya sama dengan 2, UN, nah ini yang harus diketahui, sama dengan A plus N-1B. Ini adalah formula untuk barisan aritmatika. Jadi UN sama dengan A plus N-1B. Apapun istilahnya nanti, pokoknya nanti berkutat pada UN sama dengan A plus N-1B. Baik, sekarang kita lihat contoh soal. Kita buktikan di sini. U2 misalkan. U2 itu sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Bahwa A-nya itu sama dengan 3, N-nya 2 dikurangi 1 dikalikan bedanya tadi 2. Maka 3 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikalikan 2 sama dengan 5. Jadi 3 plus 2 sama dengan 5. Kemudian U3 atau suku bilangan pada urutan ketiga itu sama dengan 3 ditambah 3 dikurangi 1 dikalikan 2. Jadi 3 plus 2 kali 2 sama dengan 4. Atau 3 plus 4 sama dengan 7. Kemudian U5 itu sama dengan 3 plus 5 min 1 dikalikan 2 sama dengan 3 plus 4 kali 2 atau 8. Jadi 3 plus 8 sama dengan 11. Jadi terbukti formula. Baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal berikut, soal yang pertama ada deretnya itu adalah 30, 24, 18, 12, 6. Baik, kalau pada soal berikut, maka kita yang ditanyakan pada soal ini adalah U10. Untuk mengerjakannya, maka mbak-mbak silakan identifikasi. Para santri silakan diidentifikasi di sini. A-nya itu suku pertama adalah 30, kemudian kita hitung bedanya sekarang. 30 ke 24. Ini bedanya min 6. 24 ke 18, bedanya min 6. 18 ke 12, ini bedanya min 6 juga. Kemudian 12 ke 6 sama dengan min 6 juga. Sehingga dapat kita ketahui suku pertama atau A sama dengan 30, kemudian bedanya itu adalah min 6, maka formulanya yang berlaku adalah UN sama dengan A plus N-1B. Sehingga, nah ini U10-nya itu adalah A, ini A, kemudian ini N, min 1, ya, N-nya 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya, ini B. Atau 30 ditambah 9 kali min 6, itu sama dengan 30 dikurangi 54 atau sama dengan min 24. Ini adalah jawaban ketika yang ditanyakan adalah U ke-10 atau suku ke-10 dari deret ini. Baik, ini soal yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua, diketahui terdapat deret bilangan di mana suku pertamanya 2, berturut-turut 9, 16, 23, 30, dan 37. Kemudian yang ditanyakan adalah U12. Maka terlebih dahulu ketika kita mau mengerjakan ini, yang harus dicari adalah A-nya dulu atau suku pertama sama dengan 2. Kemudian bedanya itu 2 ke 9 itu bedanya plus 7. 9 ke 16 itu juga plus 7. Kemudian 9 ke 16 ke 23 itu juga plus 7. Terakhir 23 ke 30 ini juga plus 7. Selanjutnya 30 ke 37 ini juga plus 7. Baik. Jadi jika penambahan atau pengurangannya tetap itu maka dia masuk deret aritmatika, maka formula yang berlaku seperti tadi. Maka kita bisa nyatakan sini A-nya atau suku pertama sama dengan 2, bedanya sama dengan 7. Formula yang digunakan ini. Maka untuk menjawab U12
Maka untuk menjawab U12 nanti U12 sama dengan A-nya sama dengan 2 plus N-nya 12 dikurangi 1 dikalikan bedanya sama dengan 7. Sama dengan 2 ditambah 11 kali 7 sama dengan 2 kali plus 77 atau sama dengan 79. Jadi ini adalah jawaban soal kedua ketika ditanyakan berapakah U12. Jadi U12 tadi 12 sama dengan A-nya 2 plus N-1 tadi 12 min 1 dikalikan B-nya itu 7, maka sama dengan 2 plus 11 kali 7 79. Baik, ini adalah jawaban dari pertanyaan ketika yang ditanyakan adalah U12. Kemudian selanjutnya pada yang ditanyakan adalah pada deret yang sama, sukunya 2, 9, 16, 23, 30, 37. Namun yang ditanyakan berbeda. Jadi suku keberapakah angka 142? Maka ketika ada pertanyaan ini, maka yang harus diketahui dulu adalah A-nya sama dengan 2. Kemudian perbedaannya di sini adalah plus 7. 9 ke 16 ini juga plus 7. 16 ke 23 ini plus 7 juga. Kemudian 23 ke 30 ini plus 7. Kemudian 30 ke 37 ini adalah plus 7. Maka bisa kita ketahui yang ditanyakan adalah N-nya. Jadi bukan tadi suku ke-12 tapi ini N-nya. Diketahui suku pertama sama dengan 2. Bedanya itu B sama dengan 7. UN sama dengan A plus N-1B. Maka nah ini 142 ini adalah UN. Ketambahan UN-nya, UN akhirnya itu adalah 142. Maka formula ini menjadi 142 sama dengan 2 plus N-nya belum diketahui dikalikan 7. Baik, maka ini bisa kita pecah menjadi 142 dikurangi 2 sama dengan N-1 dikalikan 7 atau 140 itu sama dengan N-1 dalam kurung dikalikan 7 atau bisa kita nyatakan 7-nya dipindah ke ruas kiri 140 per 7 sama dengan N-1 atau kita lanjutkan lagi 20 itu sama dengan N-1 maka N sama dengan 21. Nah, jadi angka 142 ini itu adalah U ke-21. Jadi pada periode ke-21, urutan ke-21. Baik, ini adalah jawaban pada soal berikut. Selanjutnya, soal yang selanjutnya adalah Ima setiap hari dapat menghafal 2 halaman Al-Quran. Jika saat ini sudah bisa menghafal 10 halaman, berapakah hari yang diperlukan untuk menghafal 162 halaman? Baik, yang ditanyakan hari keberapa? Maka yang pertama harus diketahui adalah suku pertama. Jadi suku pertamanya adalah saat ini itu sudah bisa menghafal.
kemudian bedanya itu 2, UN-nya itu A plus N-1 plus B, kemudian yang diketahui selanjutnya itu adalah UN itu sebesar 162 atau yang ditanyakan. Berapakah N, hari atau N keberapa yang diperlukan? Maka sama seperti sebelumnya tadi, 162 itu sama dengan halaman sekarang itu 10 ditambah N-1 dikalikan bedanya tadi, setiap hari bisa menghafal 2 halaman. Maka 162 dikurangi 10 itu sama dengan N-1 dikalikan 2. 152 itu sama dengan N-1 dalam kurung dikalikan 2, sehingga 152 dibagi 2 itu sama dengan N-1 atau 76 itu sama dengan N-1 atau dengan kata lain N itu sama dengan 77, urutannya ke 37. Berarti jawabannya adalah 77 hari untuk menghafalkan 162 halaman. Maka UN 162 ini itu pada U ke-77. Baik, ini adalah jawaban pada soal berikut. Baik, para santri semua, itulah akhir dari pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan semoga Allah senantiasa mempermudah kita dalam segala urusan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.